Romo, izin Romo. Izin hari ini bertemu dengan Bapak Presiden, diundang Bapak Presiden, seperti itu benar? Kita harapkan yang terbaik-baiknya itu. Dan itu kalau penting tidak terlambat. Dan tinggal 3 menit. Ya. Sambil jalan. Iya, terima kasih. Provinsi akan saya merasa buta belum menghadap Romo. Kita sudah sowan Romo. Saya sudah terlalu tua. Oh, sudah lama nggak jumpa. Surprise lagi di belakang. Tungguin dulu surprise sama yang lain. Prof, sore Prof. Sore Prof. Oh, sudah pada masuk. Nanti setelah selesai ketemu Bapak Presiden. Ya. Janji ya, Pi ya. Wah, mudah-mudahan. Oke, makasih ya, Pi. Oke. Terima kasih. Mungkin lewat sini atau mungkin lewat depan. Tanya P3 dong Pak. Diundang tadinya jam 16.00, tapi lalu kemudian ada penundaan 30 menit menjadi 16.30. Pak kamera Pak. Rencananya membahas apa aja, Pak? Kita masih belum tahu, tapi ya mungkin masalah-masalah terakhir ya, terakhir perkembangan terakhir. Dari gerakan Nurani Bangsa yang datang siapa aja, Pak? Sama Presiden. Dari Gerakan Nurani Bangsa yang akan hadir adalah tentu ketuanya Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, lalu kemudian ada Pak Quraish Shihab, ada Romo Magnis Suseno, lalu ada Ibu Omi Komaria Nurholis Majid, ada Komarudin Hidayat, ada Pak Eri Riana Harjamengkas, ada beberapa tokoh yang lain, Profesor Eri Seda, ada Bapak Laude Sarif, gitu. Gus, kesini dalam kapasitas apa Gus? Mendampingi Pak Presiden menerima tamu, sepertinya seperti itu. Tamunya siapa Gus? Dari apa ya, Gerakan Nurani Bangsa Pak ya? Nanti bentuknya kayak gimana Pak acaranya? Saya belum tahu. Belum tahu. Nanti Gus Ipul kesini gitu berarti? Atau? Sepertinya Gus Ipul masih di lokasi Sekolah Rakyat di Oke. Jakarta Selatan ya. Siap, Terima kasih ya. Gus. Terima kasih. Sebentar. Ya. Iya, terima kasih teman-teman media yang saya banggakan. Kami baru saja selesai dari sebuah acara yang sangat baik, sebuah dialog, interaksi yang terbuka dari hati ke hati antara Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan para tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa. Tadi banyak tokoh-tokoh senior, termasuk para pemuka agama, lintas agama, dan mewakili berbagai kalangan yang tentunya juga ingin menyampaikan harapan sekaligus aspirasi langsung kepada Bapak Presiden. Dan luar biasa tadi Bapak Presiden ditemani oleh sejumlah menteri koordinator dan menteri yang tentunya beliau ingin menyampaikan secara langsung juga terkait situasi yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Dan tentunya secara terbuka juga tadi beliau mendengarkan hal-hal yang disampaikan oleh para tokoh tersebut
Bapak, silakan Pak. Dan secara positif, secara terbuka, tadi bisa saling memberikan penguatan dan juga dorongan moral karena memang menghadapi kompleksitas permasalahan bangsa dibutuhkan kebersamaan dan tentunya kerja keras kita semuanya. Bukan hanya pemerintah tapi seluruh elemen bangsa, termasuk gerakan Nurani Bangsa. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Pak Menteri Agama, silakan. Makasih ya teman-teman ya. Mana Ilan juga? Ya, kita tunggu dulu. Tapi sebagian sudah meninggalkan ini kayaknya. Jadi nggak bawa perwakilan aja. Di perintahnya di. Oh. Saya sebetulnya tidak tahu menjelaskan apa itu. Nanti kalau tanya jawab saja Romo. Ya, Presiden menikmati betul. ya. Banyak yang minta ketemu. Kita saja minta diterima. Oh ini. Ayo, Rom. Monsinyor, silakan. Itu mereka mau tanya wawancara. Temuannya bagus, Harus komitmen. Nanti kita atur lagi berikan. temuannya. Ya, bisa diharapkan bahwa rencananya yang bagus terlaksana. Iya. Yang waktu pertemuan dengan presiden itu kapan tanggalnya, Pak Menteri? Apa itu? Yang waktu kita pertemuan dengan presiden 2 minggu lalu Iya, ya? minggu lalu. Ya, minggu lalu ya? Iya. Lalu. Pantai di depan saya masih kelihatan kok. Oh ya. Di depan. Ayo Pak Komar. Pak Bang, Kores ini mana Bang. Pak Kores? Ya, Pak Kores. Bang Komar, sebelah kiri, biar aku di sebelah Gun. kanan Bapak. Gugun. Pak Kores. Oh, Pak Kures masih di belakang tadi ya? Iya, masih di belakang. Di belakang kita. Saya pikir udah di depan. Kalau mobilnya bus Makarasa Oh lewat ya. Beda, nggak di sini ya. kan kita lihat. Karena tadi masuk dari depan, dari samping. Nah. Guys. Iya. 2,5 jam. 2, 3, 2,5. Jam 5 sampai 7.30. Ini baru 3 jam. Pak Kures bisa di kanan sana. Oh di sana. Baik. Nanti santai. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Rekan-rekan media ya, baru saja kami
diterima oleh Bapak Presiden. Ya, dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa, ya. Hampir 3 jam dialog yang sangat terbuka, sangat penuh keakraban antara tokoh lintas agama, tokoh bangsa, ya, bersama dengan Bapak Presiden. Dengan begitu terbuka, Bapak Presiden berikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tokoh Nurani Bangsa ini. Dan intinya adalah semuanya kita berharap semoga insya Allah ke depan bangsa Indonesia ini akan menjadi bangsa yang lebih besar, bangsa yang rukun, bangsa yang damai, dan menjadi kebanggaan kita semuanya. Dan untuk mewakili kita semuanya di sini, mungkin Pak Quraish, Pak Lukman nanti berikan pernyataan. Silakan. Ya, terima kasih. Saya kira yang jelas kami mendapat banyak informasi, penjelasan yang sangat memuaskan dari Bapak Presiden. Apa yang kami sampaikan dalam hari-hari yang lalu itu difahami oleh Bapak Presiden dan diterima dengan baik, sehingga dialog kita hari ini, malam ini, sungguh sangat bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Itu saya kira yang dapat saya katakan. Pak Lukman. Ya, kami dari Gerakan Nurani Bangsa hadir di istana ini menemui Bapak Presiden. Pertama adalah ingin menyampaikan pesan-pesan kebangsaan, termasuk juga berbagai tuntutan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat sipil, para mahasiswa, dan semua yang mengekspresikan tuntutannya pada hari-hari terakhir belakangan ini. Dan apa yang kami sampaikan diterima dengan baik oleh Bapak Presiden. Bahkan beliau membahas secara detail satu persatu, poin demi poin, apa yang kami sampaikan. Yang intinya adalah selain apa yang sudah dikenal oleh masyarakat dengan istilah 17+8, tapi di luar itu juga banyak tuntutan lain yang semuanya kita bersyukur sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Bapak Presiden tidak hanya menerima tapi juga memahami, bahkan membahasnya secara detail itu. Yang kedua adalah saya ingin sampaikan di sini bahwa salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka, dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu, dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Juga kami menyampaikan tuntutan bahwa adik-adik kita, anak-anak kita, para aktivis, para mahasiswa, bahkan para pelajar kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota, di sejumlah provinsi, kabupaten, kota di tanah air, kami berharap sesegera mungkin bisa dibebaskan karena pada dasarnya mereka adalah anak-anak kita yang mestinya mereka tidak ada dalam posisi seperti itu, karena dengan ditahan lalu kemudian mereka menjadi terganggu, bahkan bisa terputus proses pendidikannya, yang itu adalah harapan kita semua akan masa depan mereka. Jadi prinsipnya adalah sejumlah tuntutan yang terkait dengan reformasi di bidang ekonomi, reformasi di bidang politik, dan reformasi di bidang hukum, HAM, dan Hankam secara keseluruhan, yang hakikatnya itu adalah tuntutan dari sejumlah kalangan. Kami sampaikan dan mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Presiden bersama pemerintahannya bisa menindaklanjuti itu sebagaimana harapan. Demikian dari saya. Ya. Ada yang ingin bertanya? Ada isu lagi Pak Komar. Ada isu, silakan Pak Komar tambahkan. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian.
yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Terima kasih. Iya. Ada pertanyaan, silakan. Saya pikir detailnya biar Pak Presiden menjelaskan jangan kita supaya kita nggak kontak dari video. Iya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam nurani bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden ya. Jadi harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Apa yang dirumuskan teman-teman ini justru itu yang sudah akan dilakukan oleh Bapak Presiden, terutama menyangkut masalah reformasi dalam bidang kepolisian tadi. Jadi saya kira betul-betul titik pertemuan tadi itu pada hal yang sama, dan apa Bapak Presiden sampaikan tadi ya, alhamdulillah persis seperti itu juga yang diusulkan oleh teman-teman dari Gerakan Nurani Bangsa. Jadi terjadi penguatan dan persamaan pandangan antara Bapak Presiden dengan kelompok Gerakan Nurani Bangsa ini. Saya kira cukup ya teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kendaraannya di sana. Masih ada. Saya pikir udah nggak ada. Ternyata masih ada. Masih ada. Menjadi cadangan. Dari cadangan. Masih ada penjaga. Selama ada kita semua nggak semua.